Magnus Carlsen mencari kemenangan pertamanya di turnamen Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz Polandia tahun 2023. Babak ketujuh, Magnus Carlsen melawan Deak Bogdan Daniel, pecatur asal Romania yang secara elo rating jelas sangat jauh dengan Magnus Carlsen. Deak Bogdan Daniel memulai dengan langkah E4. Magnus Carlsen kali ini memberikan kejutan dengan bermain pembukaan Prancis dengan langkah E7, E6. Putih mainkan langkah D4, hitam D5, putih kuda C3, hitam kuda F6, dan putih gajah ke petak G5. Ini merupakan variasi klasikal dalam pembukaan French defense, teman-teman. Ya, gaya dari pembukaan French defense adalah solid dan sulit ditembus. Jadi kalau kalian suka bermain dengan gaya yang solid, kalian bisa memilih pembukaan ini, karena ini juga pembukaan favoritnya RL Chess. Mantan juara dunia catur yang terkenal dengan pembukaan French defense adalah Tigran Petrosyan yang mengalahkan Botvinnik dalam perebutan gelar juara dunia. Nah, kita lanjutkan gamenya. Teman-teman, langkah yang paling banyak dimainkan adalah langkah gajah E7 pada jawaban gajah G5. Tapi Magnus Carlsen memberikan kejutan dengan jalan H6. Putih gajah memukul kuda, Magnus Carlsen menteri memukul gajah. Di sini bisa kita lihat bahwa putih langsung mendapatkan keunggulan satu pion dengan memukul pion di petak D5. Apa ide dari pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen? Dia langsung menjawab dengan gajah B4, memiliki sepasang gajah. Putih gajah C4, hitam memukul pion D5, putih memukul balik dengan gajah, dan hitam melakukan rokade. Putih kuda G ke petak E2, hitam benteng D8 mengancam gajah, putih mengamankan raja dengan rokade pendek, dan hitam gajah memukul kuda di petak C3. Deak Bogdan Daniel, kuda memukul gajah balik, dan hitam kuda C6 menyerang pion di petak D4. Deak Bogdan Daniel, gajah memukul kuda dengan cepat, dan Magnus Carlsen pion memukul gajah. Di sini, langkah dari Magnus Carlsen sepertinya mengejutkan Deak Bogdan Daniel dan membuatnya harus berpikir lebih lama. Sekarang posisinya putih unggul satu pion dan putih sedang dalam ancaman pion di petak D4. Deak Bogdan Daniel akhirnya memilih langkah kuda ke petak E4 setelah menghabiskan waktu 10 menit, teman-teman. Magnus Carlsen menteri memukul pion D4, putih menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, dan putih kuda G3. Permainan menuju endgame di babak 7 ini, dan di langkah ke-15 Magnus Carlsen menjawab dengan langkah gajah ke petak E6, mengembangkan gajahnya sekaligus mengunci ancaman pada pion di petak A2. Putih benteng F ke petak D1, Magnus Carlsen C5 menjaga benteng dan ingin membuat struktur pion lebih baik lagi. Putih melanjutkan dengan jalan B3, hitam menumpuk benteng dengan benteng A ke petak D8, seolah Magnus Carlsen mengisyaratkan bahwa oke, sayalah yang akan menguasai jalur D yang terbuka ini. Deak Bogdan Daniel menolak pertukaran dan dia memindahkan benteng ke petak E1. Magnus Carlsen mendobrak dengan langkah A5. Putih membuka loop dengan H3. Hitam mendobrak kembali dengan langkah C4. Putih benteng A ke petak C1. Magnus Carlsen memukul pion B3. Bogdan memukul pion balik dengan pion C dan mengaktifkan ancaman pada pion C7. Nah, teman-teman, kalau kalian jadi Magnus Carlsen di langkah ke-21, bagaimana respon kalian sebagai pemain hitam? Congratulations kalau kalian langkahnya sama kayak Magnus Carlsen. Jadi pilihannya bukan menjaga pion C7 tapi mengancam balik dengan benteng D2. Adu nyali di sini ditunjukkan oleh Magnus Carlsen. Bogdan lebih pilih benteng A1. Nah, di sini Magnus Carlsen sudah mulai unggul tipis karena membuat putih harus menjaga posisi. Bagaimana hitam melanjutkan permainan, teman-teman? Ya, benteng ke petak B2. Kalian harus mainkan langkah seperti ini untuk memanggil benteng di petak D8 masuk ke petak D2 mengancam pion F2. Putih menjaga dengan kuda F1.
Magnus Carlsen belum kehabisan nakal, dia jalankan langkah C5. Tujuannya mendobrak dengan langkah C4. Putih benteng E ke petak B1. Magnus Carlsen benteng memukul benteng. Putih benteng memukul balik dan hitam C4. Putih memukul pion balik. Magnus Carlsen gajah memukul pion C4 mengancam pion A2. Diakbok dan Daniel benteng C1. Nah, langkah ke-27 ini menarik, teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kita mungkin dapat memukul pion petak A2. Tapi ini belum saat yang tepat. Mengapa? Karena putih bisa mainkan langkah benteng A1 dan akan mengambil kembali pion di petak A5. Jadi Magnus Carlsen lebih memilih gajah ke petak E6. Coba kita bahas sebentar ya teman-teman ya. Apabila gajah memukul pion A2, maka benteng A1 dimainkan, gajah ke petak C4. Ya, saya tahu kalau putih memukul pion A5 akan ada benteng D1. Tapi di sini ada langkah dari putih dengan jalan kuda E3 yang membuatnya mengancam gajah dan ada ancaman pada pion A5 dan ini akan berakhir dengan remis. Magnus Carlsen jelas melihat itu dan dia ingin sabar dengan gajah E6. Putih F3. Hitam masuk dengan benteng D3, mencegah kuda putih keluar dari pertahanan putih. Putih mainkan langkah A4, yang menunjukkan kalau ini adalah langkah blunder. Bagaimana cara hitam menghukum dengan waktu 12 menit 38 detik, sementara Diakbok dan Daniel tinggal 14 detik. Yap, mainkan saja langkah benteng A3 bang, benar sekali, yaitu untuk mengancam pion A4. Bogdan kuda G3 dan memberikan pion di petak A4. Magnus Carlsen di langkah ke-30 unggul 1 pion. Putih kuda ke petak E4 belum menyerah. Hitam benteng C4. Putih menolak pertukaran. Hitam A4. Putih benteng A3. Hitam benteng C1 skak. Putih raja H2. Hitam kembali lagi dengan benteng C4. Putih kuda C3. Hitam gajah D7 menjaga pion. Putih raja G3. Magnus Carlsen F5. Nah, seni langkah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen ini harus kita tiru, teman-teman. Bagaimana Magnus Carlsen di sini jalan F5. Kemudian putih raja F2 dan Magnus Carlsen kembali mendorong pion F4. Ini sangat mahal ya ilmunya, teman-teman. Kenapa? Karena ini membuat pion putih berada di petak yang satu warna dengan gajah yang dimiliki oleh Magnus Carlsen. Pemahaman posisi seperti ini harus kita tiru dari langkah Grandmaster. Ya, Bogdan H4, hitam raja F7, Bogdan G3 yang membuat pionnya terpecah dengan seperti ini. Kita mainkan langkah benteng B4, putih benteng A2, hitam gajah C6, putih kuda E2, Magnus Carlsen benteng C4, karena kalau benteng B3 ada kuda D4. Benteng C4, putih benteng A3, Magnus Carlsen memanggil raja untuk membantu serangan. Ya, pergerakan raja dalam fase permainan akhir sangat dibutuhkan teman-teman untuk bisa menang. Putih benteng D3, hitam raja E5, Bogdan benteng E3, hitam raja D6, Bogdan kuda F4, Magnus raja C5, putih kuda E6, hitam raja B4, Bogdan Daniel Deak. Langkah ke-47 jawaban hitam membuatnya menyerah. Jelas menyerah ya, karena 3 langkah lagi pion akan promosi. Bodoh amat sama pion yang di petak G7. Bagaimana jika putih lanjutkan dengan kuda memukul pion G7, maka hitam akan lanjutkan dengan benteng C3. Pemaksaan pertukaran benteng ini yang juga mengancam pion F3 harus dilakukan oleh putih. Benteng memukul benteng, raja memukul benteng. Apabila kuda F5, pion tidak akan tercegah. Ya, apabila kuda 3, A2 dan pion akan promosi. Magnus Carlsen petik kemenangan pertamanya di turnamen Grand Chess Tour Superbet Rapid and Polandia, teman-teman, setelah paceklik di 6 babak, 5 kali remis dan 1 kali kalah dari Wojtaszek Raduslaw. Ya, Magnus Carlsen mengakhiri kategori rapid dengan finish di tempat kelima. Teman-teman, nanti malam akan berlangsung kategori catur kilat dengan 18 kali babak. Dan format poinnya berbeda dengan rapid. Kalau rapid menang 2 poin, seri 1 poin dan kalah 0 poin. Kalau di kilat menang 1 poin, seri setengah poin dan kalah 0 poin. Apa komentar kalian buat performa Magnus Carlsen? Akankah semua akan Magnus pada waktunya?
teman-teman? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman, sekarang Eral Chess Club sudah ada di Chess.com dan sudah verified. Jangan lupa bergabung dengan link yang aku sematkan di detail video ini.